Mari yang bawa Alkitab, kita mau buka Alkitab kita. Yang bawa HP suci boleh buka ya HP-nya. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita mulai beraktivitas. Iya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya membuka Alkitab, membaca firman Tuhan dari Yesaya 40. Yesaya 40 kita mulai baca ayat 29. Iya, demikian bunyi firman Tuhan. Yesaya 40. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Yesaya 40. Yesaya 40 kita mulai baca dari ayat 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Mulai ayat 28 saja saya baca, kita perhatikan. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah Israel yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, terutama teruna-teruna jauh jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan yang datang kepada kita, menguatkan kita, dan dia mengatakan, mengingatkan kita. Tidakkah kau tahu, tidakkah kau dengar, bahwa Allah yang kekal. Jadi Allah yang kekal, Allah kita itu kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung, yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi kita ini sejak percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi sekarang kita mempunyai Bapa, yaitu Allah. Allah kita ada di dalam sorga, Jadi puji Tuhan, kita boleh bangga mempunyai Bapa yang sangat dahsyat, sangat luar biasa, yang tidak pernah merasa lelah dan tidak pernah merasa letih lesu. Kita di dalam dunia ini karena banyaknya masalah, banyaknya problem, seringkali kita lelah, seringkali kita capek, seringkali kita bilang, Tuhan capek, Tuhan lalu jauh, Tuhan capek menghadapi masalah, problem yang begitu besar, begitu bertubi-tubi dalam hidup ini. Kita berseru kepada Tuhan. Tapi kalau kita memanggil Tuhan, itu alamat yang benar. Karena kita tahu Bapa kita yang ada di sorga, firman Tuhan mengatakan bahwa walaupun aku bertahta di langit, di tempat yang maha tinggi, dikatakan, tetapi aku ada di hati orang yang hancur. Jadi kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita minta kepada Tuhan,
Berikan kekuatan baru Tuhan. Berikan kekuatan baru Tuhan. Berikan kekuatan baru. Saya capek Tuhan, saya letih, lesu. Banyak masalah, problem menghadapi anak sekolah, menghadapi anak-anak yang kadang-kadang susah diatur, menghadapi ekonomi yang berat, menghadapi segala masalah, problem tidak mulus-mulus saja dalam hidup kita ini. Walaupun kita sudah menjadi anak Allah, kita tidak mulus, ya, selalu ada masalah, ada problem. Dan ini seringkali Tuhan izinkan supaya kita mau bergantung kepada Tuhan, supaya kita datang kepada Tuhan, supaya kita mengadu kepada Bapa kita di sorga. Kita berkata, Tuhan, Bapa, saya capek, beri kekuatan. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku akan ada hadir di dalam hati yang hancur. Iya, jadi dikatakan di ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda dikatakan menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Kita boleh dikatakan, mari kita belajar kepada burung Raja Wali. Kalau burung lain, ada angin, taufan angin yang angin cepat, angin sakal, burung itu akan terjatuh terlempar. Tetapi burung Raja Wali, dia waktu dia terbang, tapi waktu ada angin kencang, ada angin, ada masalah dalam hidupnya, ada problem, ada angin yang kencang, angin sakal yang membuat saya tidak bisa terbang. Lalu apa? Tuhan berikan akal kepada dia. Luar biasa. Apa yang dia jadikan? Dia diam. Dia ikuti arus angin. Malah angin itu membuat dia lebih terbang tinggi. Angin itu mendorong dia lebih kuat mencapai sasaran di mana dia yang harus akan capai sasaran. Tadi firman Tuhan katakan kita mau belajar dari burung Raja Wali. Apakah ada masalahmu pada pagi hari ini? Ada problem kita biar jadi anak Tuhan, kita tidak imun dari masalah. Semua kita punya masalah, semua kita punya problem. Rumah tangga, di dalam rumah tangga, walaupun dikatakan sebucin-bucinnya istri kepada suami, bucin, apa ya bucin? Budak cinta. Nah, dia belajar dari anak-anak muda kadang-kadang. Sebucin-bucinnya si perempuan kepada laki-laki itu, sebucin-bucinnya laki-laki kepada perempuan, pasti ada masalah, ada problem. Demikian juga kita dalam rumah tangga. Walaupun kita sangat, wah suamiku baik sekali, suamiku sayang sama saya. Kalau aku haus, wah dia tahu, aku belum bilang, dia ambil air minum, ini mau minum. Tapi suatu saat pasti ada masalah. Sebab hidup ini tidak mulus saja. Itu terjadi dalam semua orang. Jadi kalau ada masalah dalam rumah tangga, itu manusiawi. Walaupun masalah itu berat, jangan lari kepada dunia, jangan lari kepada dukun, jangan lari kepada orang tuamu mengadu, lakiku begini, suamiku begini. Jangan lari kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Bapa yang baik, suamiku kadang-kadang baik sekali, tapi ada kalanya dia marah. Mungkin kesalahan saya juga. Sebab itu Tuhan tolong perdamaikan kami kembali. Mungkin suami juga mempunyai masalah kepada istri. Kadang-kadang istri kalau ini terlalu boros, selalu ngomel, kurang uang. Padahal saya sudah mati-matian banting tulang mencari uang, tapi masih janji barang. Ya, ngadu kepada Tuhan. Tuhan, istriku yang kau sudah berikan kepadaku, masalahnya begini-begini, Tuhan, ngadu
kepada Tuhan. Berikan dia pengertian, berikan dia kekuatan. Kemampuan saya mencari uang cuma segitu, Tuhan tolong. Berikan dia pengertian. Nah, itu semua yang harus kita lakukan pada pagi hari ini. Mungkin kita punya anak yang bandel, yang kita tidak bisa atur. Kadang-kadang nakal anak kita ini. Kita sayang sekali anak kita, tapi anak kita kadang-kadang zaman sekarang dibilangin sama orang tua, mama kuno, ya. Tapi apa yang terjadi? Kita datang kepada Tuhan. Bapak yang baik, ini anakku namanya si A, namanya si B, namanya si C. Tuhan, kalau jauh mengajari ibadah, sudah capek saya mendidik dia, saya capek mengajari, tapi dia tidak pernah dengar, masuk kiri keluar kanan. Tuhan, penasihat-nasihat saya berikan tidak pernah mengerti bagaimana orang tua sampai, tapi Tuhan mengerti. Tuhan tahu sampai hatimu yang terdalam, apa yang ada di dalam hatimu Tuhan tahu. Kita datang menyembah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih setia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana. Datang kepada Bapa-Mu, sembah Dia. Yesus, kau boleh datang berdua, kau boleh tiarap kepada Dia, boleh Dia ada karpet di sini. Kau boleh tiarap kepada Dia. Yes, amin. Yesus, Tuhanku. Katakan, Yesus, Engkau baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal
bagi